Kali ini saya membahas Blender versi 2.8 yang sangat berbeda jauh dengan versi sebelumnya, yaitu versi 2.7 atau 2.6. Baik, kita akan coba berkenalan dengan interface-nya atau tampilan kerjanya. Pada awalnya tampilan Blender akan seperti ini. Anda bisa lihat di sini ada tools, toolbar yang bisa Anda aktifkan atau matikan, muncul dan sembunyi dengan tombol T di keyboard. Di kanan sini ada namanya sidebar atau tampilan transformasi umum untuk objek yang aktif. Untuk menampilkannya tekan N. Oke, setelah itu yang biasa Anda temukan di software manapun yaitu menu di atas ini tampilannya akan seperti ini terus, tidak ada perubahan, tapi berbeda jika Anda menggunakan menu di sini. Menu ini akan menyesuaikan dengan objek yang Anda pilih nanti. Kemudian di sebelah kanan yaitu panel. Panel ini fitur Blender akan banyak Anda temukan di sini. Ada modifier, properties, di sini ada banyak sekali efek-efek untuk membuat objek agar lebih variatif. Ini material untuk membuat warna atau tekstur pada objek. Ini adalah tampilan untuk render akhirnya. Resolusi berapa dan frame rate berapa jika ada animasinya. Oke. Lalu di atas ini ada workspace. Jadi tampilan Anda ini adalah tampilan standar atau layout. Jika Anda ingin lebih jauh untuk membuat permodelan, klik workspace modeling. Jika Anda ingin bikin objek seperti patung, memahat patung, ada fitur yang lebih jauh lagi yaitu sculpting. Kemudian untuk menempatkan tekstur pada objek secara presisi, ada fitur namanya UV editing. Untuk melukis atau mewarnai pada permukaan objek dengan warna atau tekstur tertentu, itu namanya texture paint. Kemudian ada juga pemberian material tekstur dengan cara node. Node ini nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi karena ini sangat powerful. Terlihat di sini banyak sekali menunya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti sambil berjalan kita akan berkenalan dengan macam-macam fitur di sini. Itu saja. Untuk berikutnya saya tidak akan banyak bicara lagi karena di bab tutorial kita akan langsung membuat tanpa ada suara saya lagi. Setelah tadi kita mencoba mengenali tools yang ada di dalam software Blender dan juga sudah mencoba membuat satu buah objek sederhana, dan sekarang kita akan coba aplikasikan langsung terhadap sebuah karakter yang sangat sederhana sekali, yaitu lumba-lumba. Anda bisa mencari referensi gambar lumba-lumba di internet banyak sekali ya. Tapi di sini saya sudah tampilkan satu buah gambar lumba-lumba yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan dalam proses membuat modeling karakter. Oke, saya akan mulai modeling karakter ini dengan menggunakan bentuk objek kotak atau cube, bukan silinder loh ya. Jadi objek kotak pada dasarnya kita bisa buat menjadi objek apa saja yang kita inginkan, karena memang bentuknya yang sangat sederhana. Oke, nanti kita akan membuat objek yang memanjang terlebih dahulu seperti ini, dan kita buat, kemudian kita tambahkan dengan ujung yang runcing, mengecil, dan juga ekor. Terakhir nanti kita tambahkan dengan sirip atas dan kanan kiri. Tidak usah terlalu detail ya, nanti kita tidak usah membuat mulut dan mata, karena ini adalah proses latihan dasar membuat modeling karakter. Oke, kita membuat satu buah objek cube. Anda klik add, mesh, kemudian cube, seperti itu. Kemudian kita masuk ke edit mode.
dan saya akan gunakan seleksi face. Oke, kita atur posisinya. Kali ini saya masih menggunakan tool Translate Manipulator sehingga muncul panah-panah ini, dan ini akan saya geser sehingga objek cube-nya ini akan terlihat memanjang, ya, bentuk yang seperti lumba-lumba tadi. Jadi saya inginkan bentuknya memanjang seperti ini. Kemudian ingat, bagian ekornya mengecil. Untuk itu, kita harus skala perkecil bagian atau salah satu bagian dari face yang ada di depan atau belakang ini. Kita akan skala, Anda bisa tekan S, scale, seperti itu, ya, mengecil seperti itu, sehingga ini anggaplah ini bagian kepalanya dan ini adalah bagian ekornya. Jadi saya tarik lagi ke sumbu Y, sehingga agak lebih memanjang. Oke, kemudian saya akan bagi menjadi beberapa bagian di sini. Saya akan gunakan Ctrl R, ya, arahkan mouse Anda ke tengah dari objek cube ini, klik. Kemudian Anda bisa geser ke kiri atau ke kanan untuk menempatkan segmen yang baru kita buat. Anda klik di situ, klik kiri. Kemudian Anda bisa gunakan S juga untuk skala. Anda bisa besarkan, ya. Saya ulangi lagi, Ctrl R, ya, saya klikkan di sini dan kita geser, seperti itu. Kemudian kita S untuk skala, ya, Ctrl R lagi, klik, dan saya klikkan langsung, ya, di situ. Kita klik S, skala. Nah, sehingga sekarang bentuknya tidak lagi terlalu lurus, ya. Jadi Anda lihat di sini bentuknya sedikit menggembung seperti itu. Ya, Anda bisa atur lagi. Kalau memang ini masih kurang, Anda bisa seleksi edge-nya, kemudian Anda gunakan Alt sehingga dia akan memutar. Kemudian Anda bisa gunakan S untuk melakukan skala. Oke. Ya, cukup saya rasa seperti itu. Kemudian di bagian depan, face-nya, saya seleksi lagi, seleksi face. Klik kanan di sini. Saya akan buat kepalanya. Saya akan extrude, tekan E. Extrude seperti itu. Kemudian S, ya, scale, mengecil. Kemudian E lagi, extrude lagi, kemudian S lagi untuk memperkecil bagian depannya. Oke, kita buka lagi gambar referensi tadi. Anda perhatikan moncongnya kira-kira seperti ini, ya. Cuman tempatnya ada di bawah, jadi bukan di tengah. Kalau di dalam objek yang barusan kita buat, moncongnya ada di tengah, seperti ini. Sehingga ini kurang tepat. Kita harus turunkan, sehingga nanti dia akan cenderung ke posisi bawah. Nah, untuk itu saya akan kembali seleksi semua face yang ada di sini. Anda bisa gunakan saat kita seleksi yang bagian ini, ya, bagian ujung ini, face bagian ujung, Anda bisa gunakan Ctrl dan plus pada numpad, Ctrl dan plus pada numpad untuk menyeleksi face yang ada di sekitarnya. Kemudian kita turunkan ke bawah, ya, seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita teruskan lagi bagian ekor sekarang. Kita seleksi face, masih kita gunakan seleksi face, ya. Saya akan skala, perkecil, gunakan skill manipulator, saya perkecil seperti itu. Ya, Anda perhatikan ini bentuknya cenderung pipih, cenderung gepeng. Kemudian saya akan gunakan translate manipulator. Kita tekan E, extrude, ya, dorong seperti itu. Ya. Kemudian kita pipihkan lagi, gunakan scale. Oke. Sekarang kita akan extrude bagian kiri dan kanannya. Saya akan gunakan yang ini, ya. Tekan Shift, gunakan dua-duanya. Kemudian kita buka di dalam tool. Kita gunakan di sini ada yang namanya extrude individual, add extrude individual. Anda klik itu dan Anda tarik ke bawah, sehingga sekarang bagian edge bagian face yang kita seleksi terextrude ke kanan dan ke kiri. Oke, kita klik di sini. Kemudian kembali saya gunakan scale, saya pipihkan lagi seperti itu sehingga dua bagiannya masih terlihat terseleksi tadi, ya. Kemudian ini saya translate ke bawah, seperti itu. Oke, saya besarkan lagi di sini, saya buat lebih membesar. Anda perhatikan lagi sekarang. Ya, di sini dia
kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Nah, sekarang kita kembali gunakan extrude individual. Klik itu dan Anda geser ke bawah. Ya, klik. Dan ini saya perkecil. Ya, seperti itu, dan kita dorong ke sumbu Y. Ya. Ya. Nah, kalau memang ini masih belum seperti yang kita inginkan, Anda bisa gunakan view top sekarang. Anda klik angka 7 pada numpad, kemudian angka 5 pada numpad untuk membuat viewport top orthographic seperti itu. Kemudian kita zoom ke bagian ekor. Kita akan coba atur lagi bagian ekornya. Kita gunakan seleksi vertex itu sehingga kita bisa menyeleksi titiknya nanti ya. Kemudian kita pilih viewport shadingnya adalah wireframe atau kerangka. Di sini masih ada bagian yang terseleksi. Kita gunakan A untuk mematikan seleksi. Kemudian saya gunakan B atau border select untuk menyeleksi bagian-bagian yang saya inginkan. Saya akan seleksi vertex yang ini terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian saya akan scale ke tengah. Ya. Gitu ya. Anda juga bisa lakukan bentuk-bentuk modifikasi yang Anda inginkan. Kemudian saya akan A lagi untuk menonaktifkan seleksi ya. Saya akan seleksi B yang daerah sini, kemudian B sebelah sini. Ya, saya akan gunakan translate manipulator, ini saya besarkan. Kemudian saya gunakan scale manipulator, saya geser ke kanan. Seperti itu. Iya. Berikutnya saya tekan A lagi untuk menonaktifkan seleksi. Kemudian B untuk menyeleksi bagian sini, kemudian B lagi untuk menyeleksi bagian sini. Skala. Oke. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan dari viewport perspektif, saya kembalikan ke viewport solid, ke shadingnya solid. Anda lihat sekarang dia sudah membentuk ekor. Ya, hanya saja saya ingin ekornya ini melengkung ke bawah. Dan itu saya akan gunakan lagi viewport wireframe atau viewport shading wireframe kerangka. Kemudian saya seleksi bagian sini, kemudian juga B lagi untuk seleksi bagian sini. Kemudian saya kembalikan ke solid, kita turunkan ke bawah, seperti itu ya. Kemudian A lagi untuk menonaktifkan seleksi. Kembali saya gunakan wireframe. Kemudian B, kemudian B lagi. Ya, saya solidkan lagi, saya turunkan ke bawah. Oke. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Dan bagian belakang dari lumba-lumbanya sudah jadi. Di bagian berikutnya nanti kita akan teruskan untuk membuat sirip bagian atas dan sirip kanan kiri. Nah, sebelum kita lanjutkan membuat bagian sirip, saya akan berikan dulu modifikasi subdivision surface untuk mengecek apakah bentuknya sudah sempurna. Saya akan kembali gunakan object mode, kemudian kita masuk ke dalam object modifier. Kemudian di sini ada add modifier, kita klik. Kemudian di bagian generate, di bagian bawah sendiri Anda klik lagi. Di sini ada yang namanya subdivision surface. Anda klik itu dan Anda lihat sekarang bentuk lumba-lumbanya seperti ini. Saya akan tambahkan di dalam subdivisionnya menjadi 2. Kemudian di dalam tools tadi kita nyalakan untuk shadingnya adalah smooth. Ya, saya tarik ke atas. Ya, ini adalah bentuk lumba-lumba yang sudah kita buat. Ya, sudah lumayan ya, sudah lumayan berbentuk seperti ikan lumba-lumba. Oh ya, untuk ekornya sepertinya masih perlu diperbaiki. Setelah itu kita klik lagi di dalam object mode, kemudian kita kembalikan ke edit mode. Di sini masih perlu kita seleksi bagian-bagian tertentu ya. Saya akan seleksi yang di sini, saya akan dorong ke atas sehingga dia mengecil. Kemudian kita klik A untuk menonaktifkan. Kemudian ini B, ya, saya perbesar seperti itu. Ya, kemudian ini juga begitu B. Oh ya, hati-hati karena ada bagian tertentu yang belum terseleksi ya. Anda bisa nyalakan wireframe untuk menyeleksi bagian-bagian yang tidak terlihat. Ya, seperti itu.
Kita kembalikan lagi ke solid. Saya akan scale ke kanan. Oke. Nah, sekarang Anda bisa melihat di sini bentuk dari ekor lumba-lumbanya sudah lumayan terlihat. Nah, ini dia. Oke. Oke, kalau sudah selesai, kita kembalikan lagi ke object mode. Anda bisa lihat, ya sudah lumayan berbentuk seperti ekor. Nah, berikutnya kita akan teruskan untuk sirip bagian atas. Untuk sirip bagian atas, kembali saya nyalakan edit mode, kemudian saya tentukan di mana posisi dari siripnya. Nah, kali ini saya akan geser dulu edge yang ini. Saya akan gunakan ALT dan klik kanan. Kemudian kita geser ke depan sini, saya scale, ya. Kurang depan lagi, saya scale, ya. Jadi kemudian saya akan cut loop lagi di sini. Sepertinya kita perlu tambahan di sini, besar scale. Ya, Anda masih juga bisa melakukan perubahan-perubahan seperti itu ya. Jadi kalau memang sekiranya bentuknya masih belum sempurna, Anda bisa terus perbaiki. Oke, sekarang kita sudah menemukan tempat dari posisi sirip yang atas. Kira-kira di sini. Saya akan seleksi face yang atas ini, klik kanan di sini. Kemudian kita gunakan E atau extrude E ya. Anda dorong ke atas itu. Ya, tidak usah terlalu tinggi, sedikit saja. Kemudian kita akan gunakan manipulator scale. Anda perkecil di sumbu X seperti itu. Perkecil lagi di sumbu Y. Oke. Ya. Kemudian saya turunkan sedikit. Oke, kemudian kita tekan E lagi untuk extrude, dorong ke atas. Yap. Kemudian kita gunakan kembali manipulator scale, perkecil seperti itu, kemudian perkecil ke arah sumbu Y. Kemudian kita gunakan translate manipulator, dorong ke belakang. Ya. Nah, Anda perhatikan sekarang bentuknya sudah menjadi seperti sirip. Kalau kita lihat referensinya ya ke belakang seperti itu, tapi tidak lurus. Kalau kita lihat di sini masih lurus. Untuk itu kita perlu tambahkan lagi segmen di sini. Ya, di sini perlu kita cut loop lagi. Anda gunakan Ctrl R, klik di tengah, kemudian Anda bisa dorong ya di posisi mana yang Anda inginkan. Seperti itu. Kemudian masih menggunakan translate manipulator, kita bisa dorong ke depan untuk membentuk lengkungan. Nah, kali ini saya akan coba rotasi. Ya, saya akan rotasi seperti ini. Kemudian dorong ke atas. Oke, saya rasa ini sudah bagus sekali. Kita kembalikan ke object mode untuk melihat hasilnya. Iya, sudah seperti yang saya inginkan. Berikutnya untuk yang sirip kanan dan kiri. Kembali saya gunakan edit mode, kemudian face ya. Saya seleksi face ini. Klik kanan, kemudian shift, klik kanan di sini juga sehingga kita menyeleksi dua buah face ya, kanan dan kiri. Kemudian masih di dalam mesh tool tadi. Di sini ada extrude individual lagi, kita klik itu dan Anda tarik ke bawah sedikit saja. Oke. Kemudian kita gunakan skala, turunkan seperti itu. Kemudian sumbu Y, kemudian translate manipulator ke bawah. Ya, Anda lihat siripnya bukan di tengah, tapi di bawah. Kalau kita perhatikan di dalam referensi gambar, siripnya berada di bawah, bukan di tengah ya. Kalau sirip yang ada di atas tadi memang berada di tengah. Oke, kemudian ini masih kita seleksi dua-duanya ya. Kemudian kita akan kembali gunakan extrude individual, klik itu satu kali dan Anda tarik ke bawah mouse Anda. Oke, terus seperti itu. Ya. Saya akan gunakan skala lagi. Kita perkecil, kita pipihkan dan kita perkecil di sumbu Y. Kemudian tarik lagi ke belakang. Oke, tarik lagi ke bawah di sumbu Z sehingga dia cenderung ke arah bawah. Oke, cukup saya rasa. Nah, berikutnya kita akan bagi dua lagi sama dengan sirip yang atas tadi. Ctrl R di sini, klik ya. Kemudian di sisi yang satunya juga sama, Ctrl R, klik. Oke. Kemudian kita akan seleksi dua-duanya. Anda bisa gunakan view top lagi, Anda klik angka 7 dan angka 5 pada numpad. Oke.
kemudian kita gunakan shift dan alt. Oh sorry, saya gunakan alt dulu ya, dan shift ya, alt dan shift, sehingga sekarang dua buah bagian ini terseleksi. Kita bisa dorong ke depan tuh. Oke, kita lihat ya, sudah gitu ya. Kalau ini ingin kita dorong ke kanan dan kiri, kalau tadi yang di atas kita rotasi ya, kali ini kita gunakan seleksi vertex. Kita bisa seleksi bagian sini, Anda gunakan B ya, kemudian Anda gunakan skala. Tarik. Ya. Oke, sudah seperti yang saya inginkan. Ya. Oke, sekarang lumba-lumbanya sudah jadi. Sekarang saya akan kembali aktifkan objek mode dan Anda lihat lumba-lumbanya sudah jadi ya. Kalau kita perhatikan dalam posisi objek mode ini atau edit mode ini, segmennya tidak terlalu banyak, sehingga Anda tidak perlu terlalu banyak menambahkan segmen-segmen untuk membuat satu buah karakter. Usahakan tetap minimalis, jadi usahakan tetap sederhana saja, sedikit segmen untuk membuat satu buah objek. Kemudian nanti berikutnya baru kita tambahkan dengan modifier yang namanya subsurface. Dan Anda bisa tambahkan di dalam subdivisionnya di sini, jumlah subdivisionnya ada berapa. Semakin banyak tentu akan semakin halus. Nah, itu adalah teknik membuat objek karakter terutama ya, atau organic modeling. Sehingga saat kita nanti akan melakukan perubahan lagi, kita tidak disibukkan dengan banyaknya jumlah segmen yang ada. Oke. Anda bisa terus perbaiki lagi, misalnya bagian belakang dari tubuhnya melengkung ya. Kita bisa kembali gunakan edit mode, kemudian wireframe, kemudian kita seleksi di sini ya. Kemudian ini saya akan turunkan atau saya akan rotasi seperti itu, rotasi, kemudian turunkan ya. Kemudian seleksi lagi yang di sini, rotasi, kemudian turunkan, ya seperti itu, sehingga sekarang bagian dari belakangnya ini terlihat melengkung. Ya, oke, ini adalah lumba-lumba. Anda bisa beri nama di dalam outliner. Ya, di dalam outliner itu ada di sini. Anda bisa double klik di sini, atau Anda bisa buka di dalam properti, kemudian di dalam item. Di sini kita beri nama lumba-lumba. Oke. Sehingga sekarang di dalam outliner pun namanya yang tadinya cube berubah menjadi lumba-lumba. Jangan lupa Anda save ya. Kalau memang Anda merasa bentuknya masih belum sempurna, Anda bisa berlatih berulang-ulang sehingga bentuknya setidaknya bisa mirip dengan bentuk ikan lumba-lumba. Oke, kita teruskan lagi ke latihan yang berikutnya.